ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan. Dimulainya vaksinasi perdana oleh Presiden Joko Widodo menjadi peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia melawan pandemi COVID-19. Peristiwa vaksinasi perdana itu juga menjadi penanda mulai berjatuhannya saham-saham farmasi hingga menyentuh batas terendah yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia atau auto reject bawah. Vaksinasi bukan hanya membuat virus tumbang, namun juga membuat saham farmasi terjungkal, tak lanjut terbang. Laju penguatan saham-saham farmasi pun terhenti. Euforia melajunya saham-saham farmasi sebelum peristiwa vaksinasi terjadi banyak menyita perhatian. Bagaimana tidak, saham farmasi BUMN, Kimia Farma dan Indofarma bahkan sempat menguat double digit dalam sehari. Tentu bukan menjadi memori yang baik bagi mereka yang baru saja membeli saham saat hari H vaksinasi berlangsung. Investor yang berharap cuan di hari vaksinasi itu justru harus gigit jari melihat portofolio mereka merah padam. Para market maker justru keburu hengkang melakukan profit taking. Sebelumnya muncul anggapan di pasar, saham BUMN Farmasi dinilai punya tuah fantastis jelang vaksinasi COVID-19. Tak heran saham itu mulai diburu jelang akhir tahun. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir saja, saham Kimia Farma telah meroket lebih dari 440%. Tak ketinggalan, saham Indofarma melesat lebih fantastis lagi, hingga lebih dari 514% hanya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Bukan hanya saham plat merah, saham milik swasta yang berkaitan dengan farmasi dan alat kesehatan pun turut kecipratan berkah. Mulai dari Tempo Scan Pacific, Mark Dynamics Indonesia, bahkan produsen jarum suntik Itamarano Raya melesat lebih dari 450% dalam 6 bulan. Kenaikan harga yang fantastis pada saham-saham farmasi dan alat kesehatan membuatnya menjadi kian mahal. Ini bisa dilihat dari indikator price to book value hingga price to earning ratio. Kenaikan fantastis yang terjadi sebelumnya pun dinilai tidak wajar. Bursa Efek Indonesia juga telah melihat hal itu. Beberapa saham farmasi dan alat kesehatan sampai masuk dalam tato UMA alias Unusual Market Activity hingga disuspensi. Di antaranya seperti Kimia Farma, Indofarma hingga Itamarano Raya. Kenaikan saham yang terjadi selaras dengan adagium di pasar keuangan yang cukup terkenal, buy on rumors and sell on news. Sehingga setelah berita terbukti, saham-saham pun mulai dijual. Sell on news dan juga kalau kita lihat kan di sini optimisme pasar sebenarnya lebih menunggu kepada realisasi dari program vaksinasi tersebut dan ini bisa dikatakan ya setelah selanjutnya bagaimana ini lebih melihat bagaimana efektivitasnya atau efikasinya ya dari vaksin Sinovac, di mana berdasarkan dari data terakhir kan ini tampaknya efikasinya masih di bawah Brazil dan Turki ya, seperti itu. Saham-saham farmasi pun dinilai masih akan melemah hingga menemukan level keseimbangan. Nah, ini sudah mulai masuk ke fase downtrend. Kalau saya lihat uptrendnya sudah lewat, kurang lebih hingga akhir kuartal 1 ya. Ya sekitar Februari sampai Maret dia harganya akan mulai menyesuaikan dengan level wajarnya seperti itu. Ketika vaksin sudah mulai digulirkan secara masif. Agar terhindar dari prank jebakan saham, investor harus punya pertimbangan yang logis dalam memilih saham. Selain itu, pilihlah perusahaan dengan fundamental yang kuat. Perhatikan juga momentum beli dan jual, dan yang tak kalah penting, selalu update perkembangan informasi. Dengan bekal pengetahuan yang cukup, diharapkan investor tidak jadi korban pom-pom prank saham. Memang menyakitkan bila bukan cuan yang didapat, justru malah kerugian. Tim Liputan CNBC Indonesia.